Deddy Mulyadi hari ini anjrup ke Walungan. Lu di Walungan mah antara buaya jeung bayawak. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, siap pulang ke ngambek. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan para ustadz atau ulama ya, bahkan sampai Habib yang menyindir dan mengkritik, bahkan sampai menyudutkan dan menuduh memfitnah KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya. Dan mereka pernah mengatakan, juga sering mengatakan, bukan pernah, sering kali mengatakan bahwa KDM ini adalah orang yang musyrik, terus orang yang menyembah berhala, orang yang akan menghancurkan umat muslim dan lain sebagainya ya. Dan di sini saya akan menampilkan orang-orang tersebut dan kita lihat bersama seperti apa ceramahnya, seperti apa statementnya, dan kita juga akan mendengarkan para netizen yang akan melakukan komentar dan menanggapi balik. Oke, seperti apa? Kita tonton bersama. Deddy Mulyadi hari ini anjrup ke Walungan. Lu di Walungan mah antara buaya jeung bayawak. Ustad, aing dedeng nyante itu salah. Sia nyebutkeun anu turun ke Walungan bayawak jeung buaya. Ya Ustad dengekeun ku sia. Kang Deddy Mulyadi Bapak aing turun ke Walungan eta bebersih. Ingat aya hadis Rasul, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagai dina iman. Tah Bapak aing teh keur ngimankeun dina kebersihan. Ari sia kumaha Ustad? Coba di komen ya, Ustad Tasik ya rada kurang ajar ya ka Bapak aing. Ustad Tasik Sekarang Gondrong. Bapak Sia, lain Bapak Ada lagi ini. Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, siap pulang ke ngambek. Begitu wayang disinggung, sia ngambek, buru-buru saya. Begitu si Deddy menghina Islam, menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara, sia cari cing wae. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Coba saya akan tanya pada anda muslim. Kalau anda betul-betul anda muslim, lawan, omeng si Deddy, ya. Jangan sampai kita gampang dicuatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, itulah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, orang yang sudah tertutup pintu hatinya ataupun diselimuti dengan hawa nafsunya, maka dirinya akan tertutup daripada yang hak ibadah. Astagfirullahaladzim. Aduh bapak sanes Bapak Sia tapi Bapak aing gitu Pak. Abdi salah sawios pendukung beratna Pak Deddy Mulyadi ya Pak. Salami ieu abdi can ninggal Pak Deddy Mulyadi meninjak-ninjak agama, menistakan agama, membuat kemusyrikan. Tah lamunnya kitu sobi buktikan ku Bapak, lamunnya Pak Deddy Mulyadi menistakan agama, menginjak-injak agama, merendahkan agama, terus membuat kemusyrikan. Buktikan Pak, sanes babarawakan wae. Makana nu saur Bapak teh ya, lamun geus kasimbutan ku hawa nafsu, bener oke mau jadi bener Pak. Nah Bapak teh nyadose ku nafsu. Ya. Terus Bapak teh tong hukuman we Pak Deddy Mulyadi atuh Pak. Ai Bapak mah meni lebar Pak. Ku cariosan Bapak di awal eta aduh. Sareng na video nu akhir Bapak eta endingna kumaha? Tah ieu Bapak kabuktian ku eta Bapak sorangan. Nah ujug-ujug ka Pak Deddy Mulyadi nu nonton wayang mah teu sadayana we ngadukung Pak Deddy Mulyadi Pak. Nu nonton wayang mah sadayana we ngudagna hiburan. Ya. Terus abi pangjelaskeun kan Bapak mengartos kana ayat, kana hadis. Jalmi anu ngahukuman deui jalmi naon hukumna tina agama? Terus jalmi anu sok mitna sok suudon ka jalma deui komun saagama naon hukumna Pak? Jawab Pak. Ngara abi ngarti, ngara abi paham. Ya, Pak Deddy Mulyadi meninjak-ninjak agama. Papa tah nu ngerakeun agama. Rakus sama Islam silih cawat. Silih ngadukeun, tong dipecah belah lah, Pak. Da urang teh saakidah, saagama. Ya. Tong dume Pak Deddy ngangge ikat disebut musyrik. Pedanyenan patung disebut musyrik. Mana buktina patung di Purwakarta ya teh nu make sembah-sembahan gitu. Bukti karya seni Pak.
Ya, saya akan berkomentar di sini ya, akan mentranslatekan apa dari kesimpulan netizen yang mengomentari Pak Ustadz ya. Sebelumnya juga Pak Ustadz ini udah menjelaskan bahwa Pak Dedi ini menistakan agama, menginjak-injak agama, merendahkan agama, bahkan berbuat musyrik ya. Dan netizen ini membalas, menanggapi, apa buktinya, mana buktinya, coba tunjukkan. Selama ini para masyarakat, para warga sana tidak pernah nih mendengar statement dari Kang Deddy Mulyadi untuk menyuruh menyembah patung. Apa karena Pak Dedi ini bikin patung di Purwakarta ya, tapi kan tidak menyuruh untuk menyembah. Patung itu disebut seni. Apakah ketika orang nonton wayang itu adalah musyrik? Lah, menonton wayang itu namanya apa? Hiburan. Orang menonton wayang itu mencari hiburan, bukan untuk menyembah wayangnya ya. Jadi Ustadz ini harus dikasih pemahaman, harus belajar lagi ngajinya ya. Apakah ikat kepala ini disebut menyembah berhala atau kemusyrikan? Ya bukan. Ikat kepala itu sebuah aksesoris. Apakah itu kemusyrikan berhala? Jadi ya sangat disayangkan ya, bergelar ustadz atau habib atau ulama tersebut ini dari tatanan attitude, cara berbicaranya, mereka tidak mencerminkan sebagai tokoh agama ya, malah mencerminkan seperti preman cara berbicaranya seperti ini ya. Kalau menurut saya pribadi ya, secara dari kata-katanya untuk memfitnah, untuk menyudutkan seseorang pun itu udah tidak benar. Bukan lagi menjadi yang kita panuti, yang kita belajari atau kita dengarkan. Seharusnya jangan didengarkan ketika ada ustadz-ustadz yang seperti ini. Ini sudah larinya jadi ke kayak punya dendam pribadi atau masalah pribadi ya. Nah, ustadz itu ngobrol itu atau berceramah itu bukan untuk ngomongin orang. Ini malah curhat atau malah ngomongin orang, memfitnah orang, itu loh. Dan banyak sekali ustadz-ustadz atau ulama atau habib di Indonesia ini banyak ada oknum-oknum yang memang ditunggangi politik menurut saya ya, karena mereka sudah merambah ke politik, bukan membahas tentang keagamaan tapi malah membahas politik, saingan politik ya, seperti yang sudah terjadi ya. Nah, di sini juga ada seorang habib, saya katakan aja namanya langsung, Habib Rizik, sekarang ditolak atau diblokir di daerah Madura. Kita simak videonya. Habib Rizik ditolak mentah-mentah saat di jalan pakai mobil, sedangkan ada acara ceramah di sana di Madura, dan mobilnya dihadang oleh sebagian warga. Dan untuk putar balik, kita tonton videonya. Putar pulang. Putar pulang. Putar balik. Putar balik. Oh, Wils Pati. Putar balik, Habib. Putar balik. Oh, ini Pati ya. Oh, suruh putar balik ya. Ini Habib Rizik ya yang ada di dalam mobil. Dikasih jalan biar pulang. Habib biar pulang. Kasih jalan biar pulang. Habib Rizik Sihab. Penggadangan Habib Syafi'i yang mau ke larangan. Ini teman-teman dari PW. Kita adang. Di Desa Bukit Sari. Tidak boleh ada Habib di mana? Tidak boleh Habib. Habib bisa kurang ajar. Tahap. Balik. Tidak boleh. Ini Pak orangnya. Boleh. Kasih jalan. Balik. Mundur. Habisnya di mana? Putar balik. Apa? Enggak usah takut. Gogorowo kan maneh ngaku beragama, agama maneh bohong. Aro'aita ladzi yukadzibu bidin, fadzalika ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Bohong siap beragama,
ngantep jelema miskin, ninggalkeun barudak yatim. Bohong siang maneh nyebut la ilaha illallah, tapi maneh teu mirosea ka jalma-jalma. Soalnya contohnya Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat ya. Kita lihat teman-teman. Mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya. Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Pak Lalu bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk nuduh Pak Deddy memang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik, gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah. Iya, betul. Gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Nah, itu ya. Memang sekarang sudah ditutup ya untuk Habib ya. Habib yang memecah belah bangsa itu sudah ditutup di Jawa Barat ya. Udah lama juga penutupan untuk memblokir Habib-Habib yang akan ceramah untuk memprovokasi atau menggiring opini masyarakat ya. Itu sudah ditutup dan sudah ditolak ya. Dari dulu kasusnya Habib Bahar Smith dan Habib Rizik ya. Yang udah tertutup itu 2 yang saya tahu ya. Mungkin ada Habib-Habib yang lain atau ustadz-ustadz yang lain yang menutup untuk tidak boleh masuk dan tidak boleh ceramah di Jawa Barat. Dan ini tadi kita juga melihat langsung di daerah Madura atau Pati itu ya, Habib Rizik Syihab disuruh langsung pulang, putar balik, tidak boleh masuk, tidak boleh lewat sana, dan tidak boleh ceramah di sana. Oke, saya sangat setuju sekali dengan Ustadz yang terakhir ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi membuat patung atau membuat apapun itu tidak menyuruh warganya, tidak menyuruh masyarakatnya untuk menyembah, tidak pernah lihat ya. Bahkan tidak ada masyarakat pun yang komplain tentang masalah itu. Oke, kita lanjut. Jangan masuk di Jawa Barat, gitu loh. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik, Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama. Ya. Sudah sampai pada akhlak. Gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja. Nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan. Sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Ya, itulah ustadz-ustadz yang menyudutkan atau mengkritik atau menggiring opini masyarakat bahwa KDM ini musyrik, KDM ini agamanya rendah, KDM ini menginjak-injak agama, KDM ini menista agama ya. Sudah dijawab oleh para netizen, bahkan para ulama atau ustadz ini sudah menjawabnya ya. Ustadz yang benar, ustadz yang waras ya. Kalau orang yang mengkritik, yang memfitnah, ngomong-ngomong seperti itu, berarti ya menurut saya ya harus mungkin ke psikolog lagi ya. Harus diperiksa. Ya, sekira cukup sekian video-video yang saya tampilkan hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya. Dan sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.